Oke, kurang lebih kayak gini. Dan sekarang akhirnya udah jadi setup top down yang menurut gue ini simple banget dibandingkan setup gue pada umumnya gitu setup. Halo semuanya, selamat datang channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan proses produksi konten kreatif entah fotografi ataupun videografi. So, kalau kalian tertarik dengan jenis konten seperti itu, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan kali ini, gue lagi kedatangan sebuah produk yang mungkin bakal cukup menarik buat banyak jenis workflow, terutama untuk para content creator, termasuk buat kita. Karena kita suka bikin video unboxing dengan setup top down, dan buat kalian yang udah ngikutin SM Media mungkin tahu setup top down kita itu rumit dan makan tempat banget, dan mungkin ini bisa jadi solusi jangka panjangnya dan solusi budgetnya juga. Oke, langsung aja. Ini produknya adalah Costa CBA2, dikasih lihat sekaya. Dan dia dijual seharga Rp325.000. Dan nih kalian bisa lihat juga di sini nih ada sedikit stiker doang ya spesifikasinya. Dia bisa 360 derajat, max loadnya 3 kg yang buat setup harusnya itu cukup lumayan berbobot juga. Lalu dia materialnya menggunakan magnesium alloy dan punya 3 titik locking system gitu ya. Dan ya packingnya sih gitu doang, tapi balik lagi kalau untuk barang-barang budget yang penting bagaimana dia bisa berfungsi dengan baik. Kita lihat. By the way, kita kalau di setup top down kita itu kalau di total harganya bisa berapa sih, Kak? Itu kita setup dari dulu banget kan, tuh kayaknya sekitar, pokoknya itulah, pokoknya mahal, mungkin deket-deket sejuta. Dan di sini 325.000 kita lihat dapat apa aja. Di sini kita langsung dapat nih juga ya, gue langsung buang banget tadi plastiknya. Nih dapat dudukan buat mikrofon. Jadi kalau kalian tahu boom arm gitu ya, atau arm buat mikrofon, nah ini kurang lebih mirip, tapi dia multifungsi, nggak cuma buat mikrofon aja. Tapi kalau kalian mau pakai buat mikrofon bisa juga. Kalian juga dapat dudukan buat mikrofon yang handheld ya, kayak mikrofon karaoke. Tapi kalau mikrofon kalian bentuknya berbeda, ya kalian bisa manfaatin mounting sistemnya aja, karena kita punya banyak opsi juga di sini. Nah ini, oke. Ini armnya kita lihat, oke, dia cukup enteng, rasanya sebenarnya metal dan ya terasa cukup kokoh juga ya kalau di bodinya gitu ya. Cuman dia terasa cukup enteng mungkin karena magnesium alloy juga. Tapi balik lagi ya, kita harus menyesuaikan juga dengan loadnya. Mungkin dia nggak bisa kita taruh yang heavy duty kayak rigging cinema gitu ya. Tapi untuk kebanyakan content creator harusnya sih dia cukup gitu. Dan di sini locking mekanismenya dia pakai diputer gitu. Dan dia pakai gigi gitu ya modelnya. Boleh sekarang? Gigi bukan Nagita ya, tolong. Ini gigi buat ngunci gitu. Jadi kalau udah kita kunci, nah dia bakal ngelok gitu ya. Kita lihat di dalam kardus ini ada apa aja. Ini ada aksesoris tambahan. Oh, ini klemnya. Ini salah satu utamanya juga buat dipasangin ke meja. Dan kita dapet nih beberapa baut adapter dan kunci L juga, dan beberapa baut-baut yang akan kita pakai untuk pemasangannya. Nah, buat masangnya sendiri dia cukup simple. Dia akan kita jepit ke meja dan nantinya ya kita bisa pakai buat apapun, entah buat lighting atau buat mikrofon atau buat kamera setup top down. Gua rasa bisa juga. Tapi kita pasang ke sininya dulu kayaknya. Oke, ini kita buka dulu ya. Mungkin kayak gini kali ya setupnya. Kita kira-kira dulu aja. Nah, ini nanti kita pasangnya kayak gini, cuman untuk nempel ke meja kita harus pasangkan dengan klem ini dulu. Nah, ini ya agak makan waktu buat muter-muternya, karena gue juga mau masangnya di samping. Kalau misalkan di depan dia tipis, cuma di samping karena dia ada tulangnya, jadi buka si klemnya ini mesti agak jauh. Several days later. Nah, mungkin udah kali ya, tapi kita lihat ke sini dulu. Ini kalian bisa lihat dia sistem mekanismenya agak lucu juga sih kuncinya. Dia untuk masuk ke sininya kayak hot shoe, dia slide ke dalam. Nah, slide gitu. Nah, buat ngamanin, kalian lihat di sisi bawahnya, ini ada mounting gitu. Ada buat baut. Nah, di sini juga bolong ya. Dan nanti kita akan kunci dengan menggunakan baut yang udah disediain gitu. Lalu dipasangnya pakai kunci L. Ini kita tebalikin dulu, kita sejajarin, lalu kita baut. Oke, ini dia udah kebaut ya, jadi Oke, dan ya ini dia udah stay di situ.
Ini karetnya copot-copot ya. Tapi ya masih bagus lah ada karetnya ya. Jadi dia nggak nge-scratch di meja kalian. Sekarang kita coba pasang, kita kencengin. Karena dia ada karetnya juga, dia harusnya sih nggak nge-scratch di mejanya ya. Oke. Nah ini. Kita sekarang, nah kalian bisa lihat nih ya. Ini di atasnya juga dia disediain kayak baut gitu. Kalian bisa pakai buat masang apapun, misalkan kalian pakai buat pasang lighting, ngadep ke bawah, itu nggak ada masalah. Atau kalian mau pakai pasang buat mikrofon, atau ya ini kayak gini, dudukan mikrofon juga bisa gitu. Kalau kalian bikin ala podcast, mikrofonnya taruh sini kan, terus kalian sambil ngomong, bisa juga. Tapi buat kamera, kalau untuk setup gue ya, paling nggak, kalau misalkan kita taruh kayak gini, dia kurang bagus gitu. Jadi gue sarankan kalau bisa kalian tambahin ball head juga di depannya. Ada beberapa jenis ball head sih, maksudnya kalian juga bisa lihat-lihat ball headnya nggak langsung dapet, tapi di toko yang jual ini dari Serba Digital itu juga ada pilihan ball head. Dan kalau misalkan kalian punya ball head, kalian tinggal pasang aja. Kalau ukuran bautnya berbeda, di sini bautnya juga bisa kita ganti ya. Walaupun ya mungkin ini bukanya agak keras ya, mesti pakai tang atau dilapisin karet terus kita tang gitu. Tapi di sini ada adapternya gitu. Kalau misalkan yang ini terlalu besar, oke? Ini kalau udah dipasang ball head, kita gerakannya lebih leluasa ya. Atau kalau kalian nggak pakai kamera dari depan juga, ya kalian bisa pasang di sini sebenarnya. Jadi posisinya lebih pas. Cuma kalau dari samping, saran dari gua pakai ball head kayak gini. Dan dia menjadi kamera top down. Kalau kalian mau ngambil mungkin toys fotografi atau food fotografi gitu di sini ya. Dan produk fotografi atau apapun, atau ya kalian bikin unboxing ya itu bisa gitu intinya. Dan ini mungkin terlalu pendek kayak gini, misalkan kalian butuh kamera dari depan juga dan jangan sampai barnya ngalangin kalian kayak gini. Nah ini bisa kita atur, ini kita lurusin dulu mungkin yang bawah. Oke, kurang lebih kayak gini. Dan sekarang akhirnya udah jadi setup top down yang menurut gue ini simple banget dibandingkan setup gue pada umumnya gitu. Setup gue yang biasanya harus pakai light stand terpisah, boom arm yang gede, harus pakai pemberat dan lain sebagainya. Ini tinggal nempel ke meja, kalian bisa lihat. Dan ya udah, gue bisa unboxing kayak gini kan. Guys, gue pengen ini bla bla bla. Kalian punya kamera atas, kamera dari depan bisa ngerekam tanpa dia masuk karena ini angle-nya cukup bagus juga ya. Dia bisa out frame gitu, atau kalau kalian butuh dia lebih jauh lagi juga masih bisa sebenarnya. Dan ya kayak gini kurang lebih jadinya. Dan menurut gua di harga Rp325.000 cukup worth it lah untuk penggunaannya. Apalagi ini multifungsi, kalian bisa pakai buat lighting, bisa pakai buat mikrofon ala-ala podcast, dan bisa buat setup kamera top down kayak gini gitu. Jadi ya oke. Itu aja, cukup recommended kalau misalkan kalian tertarik, linknya udah ada di deskripsi. Dan ya, kayak biasa, kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan seperti biasa juga, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera utama ada Giri, di belakang kamera 2 Daska, dan jangan lupa berkarya.